Jadi cewek itu harus bisa jadi cantik supaya bisa dapetin pasangan yang ganteng dan kaya. Enggak. Kalau aku nggak setuju. Yang bener itu cewek harusnya pinter biar nggak gampang dimanfaatin sama cowok. Lihat tuh, udah banyak buktinya kok di berita-berita. Enggak lah, kalau pinter doang, itu nantinya bakalan susah jodoh. Apalagi kalau kurang cantik. Masalah dimanfaatin cowok itu kan nggak semuanya kayak gitu. Tapi aku tetap nggak setuju kalau cewek itu harus jadi cantik hanya demi dapat pasangan yang ganteng dan kaya. Kesannya itu murahan banget gitu loh. Ih, suka-suka aku dong. Pendapat kan gak harus dipaksakan. Kalau kamu lebih milih jadi cewek pinter tapi jelek, ya silakan aja. Gak usah maksain pendapat ke orang juga. Kok malah jadi drama begini? Kalau kalian sobat, lebih pilih tim yang mana? Cantik dengan otak pas-pasan atau pinter dengan wajah yang biasa aja? Sekilas kita jadi keinget ya sama yang sering lewat di sosmed kalau kita dengar pertanyaan ini. Tapi apapun jawaban kalian itu tentu semuanya gak ada yang salah. Malah kalau bisa ya kenapa gak digabungin aja yang baik-baiknya. Cantik dan pintar gitu kan. Ketimbang kita harus memilih salah satu seperti itu tadi. Tapi apapun pilihan kita itu sama-sama bisa dibenarkan. Kok begitu? Iya, karena masing-masing kita punya orientasi yang tidak bisa disamaratakan. Jadi ya sah-sah saja kalau pendapat kita itu pada akhirnya nggak akan sama. Terus, apa nih sebenarnya yang mau kita bahas kali ini? Orientasi di tahun yang baru. Apa itu? Apa itu penting? Dan kenapa kita perlu tahu? Terus apa kaitannya sama adu pendapat di awal yang tadi? Untuk menjawab semua itu, kalian harus ikut aku sampai akhir video ini. Yuk! Hai, selamat datang di Mommy Counselor. Aku senang bisa ketemu kalian lagi lewat channel ini. Untuk sobat yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Di tiap-tiap pergantian tahun, hampir semua orang berusaha mencari tahu tentang wacana hal-hal yang mungkin terjadi di tahun yang baru. Ya enggak? Aku pengen jadi lebih sabar tahun ini, aku pengen lebih perhatian ke penampilan aku, lebih ngasah otak aku, lebih rajin lagi setiap harinya dan banyak lagi good planning ke depannya. Semua itu pasti usaha-usaha yang baik selama setahun ke depan. Usaha-usaha untuk memperbaiki kebiasaan dan hal-hal yang kita rasa kurang baik atau kurang pas di tahun sebelumnya. Nah, berangkat dari tujuan itulah, masing-masing kita pastinya perlu yang namanya petunjuk arah atau kompas kemana kita ini mau melangkah. Petunjuk arah itu yang nantinya akan memandu langkah kaki kita, mulai dari step pertama, step kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan semoga juga kompas atau petunjuk arah itu juga yang nantinya akan mampu menjaga kita ini supaya kita nggak melenceng dari tujuan kita di awal ini. Orientasi itulah si petunjuk arah yang aku maksud. Ini tuh arah atau tujuan yang pengen kita capai, baik dalam hidup, karir, ataupun hubungan. Kalau kita nggak punya orientasi ya kita ini ibaratnya sedang berjalan tanpa peta, bingung dan gampang sekali kesasar. Jadi penting banget buat tahu apa yang kita mau dan kemana ini kita mau melangkah. Di tahun ini secara pribadi aku sendiri udah punya bayangan goal apa yang pengen aku capai dan tentunya harus memperbaiki semua yang kurang di tahun sebelumnya. Lebih-lebih kurang rajin upload video. Maaf ya sobat. Dan langkah awal aku menuju ke goal itu adalah tegas sama diri sendiri. Aku rasa sikap tegas ini penting ada dalam kamu setiap orang, khususnya cewek. Kenapa? Karena dengan punya sikap tegas, kita ini jadi pribadi yang tidak gampang terombang-ambing sama keadaan di sekitar kita. Jadi, tegas itu dalam artian yang gimana nih maksudnya? Kita jadi galak, nyablak, ngomong dengan high tone? Jelas bukan dong. Tegas artinya kita berani bilang yes kalau iya, dan no kalau enggak. Yes untuk hal-hal yang enggak menyalahi prinsip,
dan no untuk hal-hal yang bertele-tele dan tentunya tidak sesuai sama prinsip-prinsip baik yang kita yakini. Kenapa sikap tegas itu penting? Karena di dunia ini banyak banget situasi di mana khususnya cewek sering banget dipandang sebelah mata. Kalau kita nggak punya sikap yang tegas, orang lain bisa saja memanfaatkan kita atau bahkan meremehkan keputusan kita. Dan cewek tegas itu keren loh, karena kita ini jadi tahu batasan. Kita jadi bisa menjaga diri dan pastinya bisa bikin orang lain lebih respect ke kita. Ini aku mau kasih beberapa tips gimana kita bisa punya sikap tegas tapi tetap asik. Pertama, kenali diri sendiri. Kenali dulu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, batasan-batasan kita, dan nilai-nilai yang kita pegang dengan teguh. Ini penting dan ini basic banget, karena ini akan menentukan sikap yang bakal kita ambil. Misalnya nih, aku kasih contoh dari segi keuangan ya. Aku nggak boleh beli makan di luar setelah aku ngeluarin duit 100.000 buat kebutuhan di luar kebutuhan pokok hari ini. Nah, ini adalah hal basic. Ini adalah batasan yang aku terapkan ke diri aku karena aku harus menyesuaikan pendapatan aku supaya nggak tekor di akhir bulan. Ini salah satu contoh prinsip yang aku pegang dari sisi finansial. Mungkin kalian bisa kasih contoh yang lainnya dalam kehidupan kalian. Selanjutnya, berani bilang tidak. Nggak semua hal yang disodorkan ke kita itu harus kita iyakan. Apalagi kalau itu bikin kitanya nggak nyaman. Ini sedikit banyak udah pernah aku bahas di video aku yang ini ya, tentang baik dan buruknya jadi seorang people pleaser. Kalau kalian mau, kalian boleh banget cari di playlist dan menyimak videonya sampai akhir. Intinya jangan pernah takut untuk bilang, maaf, aku nggak bisa. Itu tidak akan membuat kita jadi orang jahat. Contohnya nih, saat kita diajak clubbing, padahal seumur-umur kita nggak pernah ngikuti acara yang kayak begitu. Apalagi di ingatan kita, di memori kita terus terngiang nasihat orang tua yang memang nggak pernah mengizinkan kita untuk mencoba hal-hal yang seperti itu. Jadinya itu adalah hal yang sudah sepatutnya kita tolak. Karena percaya atau enggak, pengaruhnya pasti negatif ke diri kita. Dan ini adalah waktunya bagi kita yang tepat untuk kita say no dengan tegas. Ketiga, jaga nada bicara. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa sikap tegas itu bukannya kita ini jadi galak, jadi nggak sopan, atau ngomong dengan high tone. Kita mau belajar untuk bisa ngomong dengan nada tenang, tapi dengan penuh keyakinan. Contohnya kayak gini nih. Gantinya kita bicara dengan nada, maaf ya, kita lebih baik jadi teman dulu aja deh, supaya kita bisa saling kenal dulu dengan lebih baik. Kan kalau emang jodoh, pasti ada aja jalannya. Coba kita ganti nada bicara kita dengan yang seperti ini. Maaf ya, kita lebih baik jadi teman dulu aja, supaya kita bisa saling kenal dulu dengan lebih baik. Kalau kita memang jodoh, pasti ada jalannya kok. Mana yang lebih nyaman di telinga kita? Pasti sobat-sobat pilih yang kedua bukan? Dan kalian tahu nggak, dengan nada bicara yang kedua tadi, hasilnya itu lebih impactful daripada yang pertama. Kita akan lebih dihormati, disegani, ketimbang nada bicara yang pertama yang terkesan judes. Selanjutnya, latihan buat keputusan. Ngambil keputusan, emang kelihatannya sepele, gampang itu. Tapi nyatanya realita nggak segampang teori. Apalagi membuat keputusan sendiri, di mana situasinya kita harus punya keyakinan sama diri kita sendiri. Caranya, ya kita harus melatih diri kita lebih dulu dan lebih sering untuk melakukannya. Mulai saja dari hal-hal yang kecil, misalnya dalam milih menu makanan atau outfit buat hangout. Nanti kita akan lama-lama terbiasa jadi lebih percaya diri, dan pada akhirnya kita akan lebih percaya diri untuk mengambil keputusan yang lebih besar dan bahkan krusial. Dan terakhir, surround yourself dengan orang-orang yang positif.
Sebagaimana kita tahu, faktor lingkungan itu punya peranan yang cukup penting dalam kehidupan setiap kita. Karena itu kita harus selektif juga dalam memilih lingkungan di mana kita bergaul dan menghabiskan sebagian besar dari waktu kita. Contoh sederhananya seperti ini. Kita ini mungkin orang yang insecure, sering merasa insecure dengan kemampuan diri kita. Kita bisa jadi orang yang pede secara lambat laun dan tidak langsung saat kita juga bergaul sama orang-orang yang punya rasa percaya diri. Tapi sebaliknya, kalau rasa insecure kita ini kita diamkan dan kita biarkan, pada akhirnya rasa percaya diri kita akhirnya bisa jadi luntur bahkan hilang sama sekali karena kita salah pergaulan. Kita malah bergaul dengan orang-orang yang tidak mendukung kita untuk maju dan lebih baik. Lingkungan yang suportif itu bikin kita lebih pede buat jadi diri kita sendiri. Dan kalau ada toxic people dalam circle kita saat ini adalah respon tegas yang harus kita lakukan. Jangan ragu buat ngasih batasan, sobat. Oke, sekarang setelah kita udah tahu apa itu orientasi kita di tahun ini, dan langkah pertama kita menuju goal orientasi kita, sekarang buat menjawab kaitannya dengan adu argumen di awal tadi. Dari dua argumen berbeda tadi itu, yang aku mau tekankan adalah bahwa masing-masing kita itu berhak bertahan di pilihan kita. Entah itu pilihan yang cantik tapi dengan otak pas-pasan, atau dengan wajah biasa aja tapi otaknya smart. Satu hal yang paling penting dari setiap pilihan yang kita ambil adalah punya sikap tegas. Jadi cewek cantik dengan otak pas-pasan bakalan tetap bisa menjaga diri dan waspada dari tipu daya orang lain, jadi lebih aman saat kita punya sikap yang tegas. Begitu juga dengan cewek yang mungkin ngerasa wajahnya biasa aja, tapi otaknya cukup smart. Sikap tegas itu bisa jadi lapisan pelindung tambahan untuk kebaikan kita setelah kecermatan otak kita. Dan tentang masalah jodoh, sebagaimana umat beragama, kita pasti percaya bahwa semua dalam hidup kita itu sudah ada yang mengatur, termasuk masalah jodoh itu tadi. Dan jangan salah, sikap tegasnya seorang cewek itu justru membuat lawan jenis jadi lebih respect juga ke kita. So, buat kamu yang masih ragu buat jadi cewek tegas, yuk mulai sekarang kita belajar sedikit demi sedikit untuk jadi tegas. Ingat, jadi tegas itu bukan cuma buat diri kita, tapi juga buat ngasih contoh ke cewek-cewek lain kalau kita ini bisa punya pendirian yang kuat meskipun kita ini terlahir sebagai cewek yang identik sebagai makhluk yang lemah. So, let's start this year dengan orientasi yang positif dan step-step positif juga yang akan kita bahas di video-video Mami Konselor berikutnya. And as the last and first words to motivate all of us entering this year, aku mau ucapin Happy New Year. Selamat tahun baru, semoga semua harapan dan rencana baik kita di tahun ini bisa terwujud semuanya, and push the limit, sobat. See you in the next video. Love you all.